Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. 75 tahun Indonesia merdeka, selama itu juga Indonesia semakin maju. Dalam berbagai aspek kehidupan, Badan Pusat Statistik mencatatkan angka positif. Namun ada juga pertumbuhan yang negatif di sejumlah bidang. Kita akan lihat Indonesia dalam angka bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, data dan angka menjadi basis penentuan kebijakan suatu bangsa ke depannya untuk menentukan visi dan misi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kita lihat Indonesia dalam angka dalam refleksi 75 tahun Indonesia merdeka. Kita lihat profil yang pertama yaitu terkait dengan jumlah kita semua, yaitu jumlah penduduk Indonesia. Karena faktanya berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 beberapa waktu yang lalu, dalam 9 tahun terakhir angka penduduk di Indonesia bertambah 30 juta jiwa. Artinya sekarang jumlah penduduk Indonesia pada 2019 data di bulan September tahun lalu penduduk Indonesia ada di angka 268 juta jiwa. Dan faktanya setengah dari jumlah penduduk Indonesia ini berada di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa luasnya hanya 6,74% luas Indonesia yang jumlah kepulauannya mencapai 17.000 pulau lebih. Dan dari angka ini juga mayoritas diantaranya lebih dari setengah atau sekitar 67,65% adalah penduduk di usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Inilah yang disebut bahwa dalam beberapa tahun lagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi karena mayoritas dari penduduk Indonesia adalah penduduk dengan usia produktif. Ini terkait dengan kependudukan, lalu bagaimana dengan ketenaga kerjaan? Ini terkait dengan sejumlah karyawan, yaitu terkait uang, terkait gaji, terutama untuk karyawan. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya terkait dengan upah minimum provinsi atau UMP. Karena dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya dalam 3 tahun terakhir saja, rata-rata UMP di Indonesia meningkat. Di tahun 2019, rata-rata UMP Indonesia ada di angka hampir 2,5 juta rupiah. Tepatnya 2.455.662 rupiah. Dan ini adalah angka 2019, naik 8,23% jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu di tahun 2018. Dan ini adalah rata-rata UMP 3 tahun terakhir yang memang semakin meningkat. Di 2017 2.100.000 rupiah lebih, lalu meningkat 2.200.000, dan di tahun lalu rata-ratanya 2.455.000 rupiah lebih. Ini rata-rata secara nasional. Dan di tahun 2019 juga dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 15 provinsi diantaranya angka upah minimum provinsinya ada di atas angka rata-rata UMP nasional. Yang tertinggi tentu saja DKI Jakarta dengan angka UMP hampir 4 juta rupiah, yaitu 3.940.973 rupiah. Di urutan kedua ada Papua yang juga 3 juta lebih, Sulawesi Utara yang juga 3 juta lebih, lalu di urutan keempat ada Bangka Belitung 3 juta kurang, yaitu 2.976.000, disusul Papua Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan di urutan ke-15 provinsi dengan UMP di atas rata-rata Indonesia ada Maluku Utara, 2,5 juta lebih 8.000 rupiah, pemirsa. Ini tadi terkait dengan kependudukan dan juga ketenaga kerjaan upah minimum provinsi yang tentunya kita harapkan semakin meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dan sekarang kita lihat aspek data dan angka dari sisi sosial dan juga kesejahteraan rakyat, pemirsa. Kita lihat profil kemiskinan di Indonesia yang dipotret oleh Badan Pusat Statistik kita berdasarkan fakta pada 2019, karena ternyata di akhir tahun lalu datanya pada September 2019 angka kemiskinan di Indonesia ada di level 9,22%. Dan kita ingat bahwa sepanjang perjalanan Republik ini 75 tahun Indonesia merdeka, baru pertama kalinya angka atau level kemiskinan di Indonesia ada dalam 1 digit, yaitu di tahun 2018. Dan di September 2019 ini angka kemiskinan 9,22%. Lalu artinya pemirsa, jika angka kemiskinan kita ada di level 9,22%, secara angka real ada 24 juta lebih masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin, pemirsa. Walaupun dalam 4 tahun terakhir ada 3 juta lebih jiwa keluar dari garis kemiskinan, tapi masih ada pekerjaan rumah 24,79 juta jiwa ini, pemirsa, yang bisa dikatakan masih miskin sesuai dengan sejumlah indikator yang ada. Dan pekerjaan rumah terbesar ini ada di pedesaan karena ternyata 12,6% angka kemiskinan ada di pedesaan dan 6,5% angka kemiskinan ada di perkotaan. Kita lihat profil berikutnya dalam informasi grafis yang berikutnya, itu terkait dengan pertanian, kehutanan, dan juga peternakan serta
perikanan. Ini adalah sejumlah komoditas yang banyak kita butuhkan di Indonesia, yaitu padi, cabai, dan juga bawang merah. Dari segi padi, memang produksi padi di tanah air potensinya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan 3 provinsi produsen padi tertinggi ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur secara berurutan, dan juga Jawa Barat, dengan angka produksi padi di Jawa Tengah mencapai hampir 10 juta ton per tahun. Sementara angka produsen padi terendah ada di Provinsi Papua Barat, DKI Jakarta, dan juga Kepulauan Riau. Lalu untuk komoditas cabai, pada tahun 2019 produksi cabai nasional mencapai 2.588.000 ton. Ini juga trennya selalu meningkat. Nah, dan provinsi dengan produsen cabai terbesar adalah Jawa Timur, sementara untuk bawang merah, provinsi dengan produsen bawang merah terbesar adalah Jawa Tengah. Lagi-lagi untuk pertanian, lumbungnya memang berada di Pulau Jawa. Kita lihat informasi grafis berikutnya, tadi pertanian, sekarang kita lihat terkait dengan transportasi yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, pemirsa. Karena ternyata data dan fakta yang dirilis oleh BPS, jaringan kereta api di Indonesia adalah yang tertua kedua di Asia setelah India, yaitu jalur Solo-Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1864 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan total jaringan rel kereta api di Indonesia, di Sumatera dan Jawa saja jumlahnya sudah ada 5.000 lebih kilometer, pemirsa. Sementara dari aspek lalu lintas udara yang semakin meningkat dari 1 dekade terakhir, di dalam negeri saja ada 19.000 lebih penumpang yang diangkut, sementara untuk luar negeri angkanya memang lebih rendah, 7.800.000 lebih orang. Sementara untuk lalu lintas barang juga semakin meningkat signifikan. Yang terakhir yang tidak kalah penting bagi kita semua, yaitu terkait dengan listrik dan juga air. Kita lihat informasi grafis terkait dengan listrik, pemirsa. Jadi di awal pemerintahannya Presiden Joko Widodo mencanangkan penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 megawatt, walaupun kemudian direvisi, dan data dalam 4 tahun terakhir 2014 sampai 2018 kapasitas pembangkit listrik kita menambah 11.000 lebih megawatt, sehingga 2 tahun lalu di 2018 kita sudah memiliki hampir 65.000 megawatt untuk menerangi 17.000 pulau di Indonesia, walaupun masih ada pekerjaan rumah. Namun karena memang lebih dari setengah populasi Indonesia berada di Pulau Jawa, dari seluruh kapasitas listrik ini 60% diantaranya berada di Pulau Jawa. Hampir 38.000 lebih megawatt dialokasikan untuk Pulau Jawa, pemirsa. Dan selain itu kapasitas terpasang pembangkit listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia ada 4 provinsi. Yang tertinggi ternyata ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang meningkat 2 kali lipat. Disusul Provinsi Sulawesi Tengah dari hanya 520 megawatt menjadi 1.700 megawatt, meningkat 3 kali lipat. Lalu Kalimantan Utara, provinsi baru yang juga meningkat 19 kali lipat. Dan juga Sulawesi Barat yang meningkat 3 kali lipat. Ini terkait dengan listrik. Kita lihat data dan angka terkait dengan air yang juga sering kali kita butuhkan, pemirsa. Bayangkan kapasitas potensial air bersih kita di tahun 2019 mencapai 234.000 liter per detik. Ini meningkat 6,83% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018. Peningkatan terbesar ada di Sulawesi Tengah, namun yang menjadi pekerjaan rumah adalah untuk NTT terjadi penurunan terbesar mencapai 2 kali lipat, hanya 3.689 liter per detik. Dia dibandingkan dari data-data tadi, memang Indonesia mengalami sejumlah kemajuan dalam beberapa aspek dilihat dari data yang dirilis oleh BPS, namun sejumlah aspek lainnya masih menjadi pekerjaan bersama di 75 tahun Indonesia merdeka.